Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini gratis. Oleh karenanya tetap dukung channel Mbah Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen, karena semua itu membuat Mbah Wira bersemangat dan bahagia untuk terus berbagi dan mengedukasi. Baik sedulur semua, hari ini yaitu 7 Desember 2022 jam 19 malam kita ada klien terawangan badan, yaitu klien nomor 7705. Seperti biasa, untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi manusia secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu orang-orang yang energinya itu cenderung rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit, ya, baik medis maupun non medis. Nah, di sini untuk klien 7705, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf sekali, Mbak Wira tidak menemukan ya ada penyakit non medis di diri Anda atau ada penyakit magic di diri Anda. Karena ini penting ya untuk dibahas, karena 2022 ini musim banget orang-orang yang merasa ya, baik itu merasa kena santet, merasa kena balat, merasa kena guna-guna, merasa kena kiriman, merasa kena serangan gaib, dan seterusnya. Di sini klien nomor 7705, kalaupun Anda merasakan sakit, merasakan kurang enak badan, mohon maaf, itu dikarenakan karena pola hidup yang kurang sehat, pola hidup yang kurang baik, senang makan makanan instan, kurang istirahat, kemudian kurang makan makanan bergizi ya, sehingga tubuh itu kemudian menjadi tidak fit. Ini tidak ada unsur magic ataupun unsur serangan gaib sama sekali. Jadi ketika ada praktisi yang mengatakan, oh klien nomor 7705 Anda sedang terkena santet dari orang-orang yang nggak menyenangi diri Anda, mohon maaf, kok Mbak Wira tidak menemukan adanya jejak kebencian, jejak energi serangan di diri Anda. Mohon maaf, itu yang Mbak Wira temukan ya. Jadi kalaupun Anda mengalami kondisi-kondisi yang kurang enak, itu murni karena unsur medis ya, bukan karena unsur magic. Kalau unsur medis berarti Anda mencari obatnya ke apotek, ke dokter ya, jangan ke dukun, jangan ke praktisi supranatural. Nanti hanya akan diberi analisa-analisa yang ngawur, ditakut-takuti kena santet, kena serangan dan sebagainya, malah nanti kena habis biaya yang banyak ya. Contoh, kalau Anda mengalami sakit perut misalnya, ya cukup ke apotek, beli diapet, beli obat sakit perut paling 35.000 selesai. Tapi kalau Anda ke dukun, ke praktisi supranatural, suruh beli apel gen harganya 450.000, malah nggak selesai-selesai, karena memang penyakitnya bukan dari unsur magic ya. Itu yang perlu Anda ketahui. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi. Di sini dalam pertama kali Mbak Wira sudah sampaikan bahwa memang energi Anda memiliki kecenderungan yang rendah ya. Jadi jelas untuk kondisi energi yang tinggi ini jelas Anda tidak termasuk dalam kategori ini ya. Orang-orang yang energinya tinggi itu terbaca atau kelihatan dari energinya, dari auranya itu kelihatan. Ini yang seringkali kemudian membuat Mbak Wira sedih ya. Kenapa? Karena orang datang kepada Mbak Wira meyakini dirinya keturunan raja-raja, meyakini dirinya keturunan dewa-dewa gitu kan. Kemudian setelah Mbak Wira terawang, ternyata energinya biasa, auranya biasa. Kemudian ketika Mbak Wira sampaikan bahwa dirinya biasa-biasa saja sebagaimana manusia normal pada umumnya, terus nggak terima. Nah, ini yang berat. Tolong ya, ketika Anda mau melakukan terawangan, siapkan diri Anda, siapkan hati Anda, siapkan mental Anda. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya kapan waktu terbaik untuk melakukan terawangan, yaitu ketika gitu ya, waktu yang terbaik untuk melakukan terawangan yaitu ketika diri Anda sudah siap untuk mendengarkan apapun hasil terawangannya. Ketika Anda belum siap mendengarkan hasil terawangannya, tolong jangan melakukan terawangan. Kenapa? Itu nanti hanya akan menjadikan pertengkaran dan percekcokan. Anda merasa keturunan dewa-dewa gitu kan, padahal Mbak Wira melihat enggak. Anda merasa punya kuda macan putih gitu kan, padahal Mbak Wira ngecek juga enggak ada gitu kan. Nah, akhirnya nanti, wah Mbah, katanya dukun saya itu punya macan putih Mbah, kok kata Mbak Wira enggak ada, ini yang benar enggak yang benar yang mana? Kalau sudah muncul pertanyaan seperti itu, maka Mbak Wira akan tegas bahwa ya yang benar adalah dukun A, terawangannya Mbak Wira salah, jangan dianggap, jangan didengarkan. Gitu aja, silakan dengarkan terawangannya dukun A tadi, dan jangan memahar terawangan lagi kepada Mbak Wira. Kenapa? Karena percuma Mbak Wira mau menjelaskan sampai mulut Mbak Wira berbusa pun juga nggak akan didengarkan, nggak akan dipercayai kayak gitu. Jadi ini bukan untuk klien 7705, tapi ini untuk seluruh pendengar channel Mbak Wira, bahwa kapan waktu terbaik untuk melakukan terawangan, yaitu ketika Anda siap mendengarkan hasil terawangan tersebut. Dan jangan kaget, jangan heran ketika Anda melakukan terawangan ke banyak praktisi. Semakin banyak praktisi yang Anda tanyai, maka semakin macam-macam
juga hasil terawangannya itu udah biasa. Oleh karenanya sebelum melakukan terawangan itu pilih aja satu atau dua praktisi yang Anda percayai, yang Anda yakini, yang Anda lihat track recordnya itu baik, positif, kemudian Anda terawangan, ya sudah, cukup satu atau dua orang selesai. Jangan semua praktisi ditanyai. Akhirnya ketika jawabannya semakin bermacam-macam, lalu bingung. Ya ini Mbah, yang saya bingung Mbah, saya harus percaya sama yang mana Mbah? Nah, ini kalimat seperti ini yang Mbak Wira paling tidak senang mendengarnya ya. Kenapa? Karena kalau udah seperti ya sudahlah, dengarkan saja omongan yang indah-indah itu, omongan yang baik-baik itu. Jangan dengarkan omongan Mbak Wira. Mbak Wira pasti akan menyampaikan seperti itu gitu ya. Ini bisa dilihat ya di terawangan beberapa hari yang lalu, ada orang yang merasa punya kodam leluhur, merasa punya kodam pengisian, macan dan sebagainya. Kemudian ketika Mbak Wira terawang tidak ada kodamnya, kemudian dia bilang seperti, ya itu Mbak yang membuat saya bingung Mbak, yang benar yang mana? Ya udah, yang benar yang Anda senang untuk mendengarkan gitu saja. Akhirnya begitu gitu ya. Oke, kita kembali. Yang ketiga ya, yaitu orang-orang yang energinya biasa. Di sini sudah Mbak Wira sampaikan bahwa untuk klien 7705 energinya cenderung rendah ya. Sebetulnya Mbak Wira turut bersedih, turut berduka atas kondisi diri Anda. Oleh karenanya Mbak Wira doakan ya, semoga kondisi Anda segera membaik, kondisi Anda segera sehat, senantiasa diberikan keselamatan dan perlindungan, sehingga terhindar dari mara bahaya, penyakit ataupun serangan-serangan yang sifatnya negatif gitu ya. Dijaga pola hidupnya, jam rutin tubuhnya ya, kapan waktunya makan, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya bekerja, jangan terlalu diforsir. Itu yang pertama untuk energi. Yang kedua, oh iya Mbak, lalu level energinya berapa? Kalau yang rendah itu misalnya di bawah 60 ya, yang tinggi itu di atas 80, yang biasa itu antara 60 sampai 80, maka kira-kira level energi itu 60, 61, 60, 61 ya, kira-kira di level energi itu. Jadi ya tidak tinggi ya, bisa kita katakan rendah ataupun sedang rendah atau sebenarnya kira-kira hanya di seputaran itu. Kemungkinan juga dipengaruhi oleh cuaca. Karena cuaca sekarang sedang hujan gak karuan, kalau siang panas, kalau malam hujan, atau kalau nggak gitu kalau hujan deras berangin, sebelum hujan panasnya luar biasa. Kalau orang Jawa bilang ongkep ya, sehingga membuat tubuh Anda menjadi kurang fit, kurang prima, itu juga bisa ya. Nah, kemudian yang berikutnya Mbak Wira akan membaca aura ya. Aura itu adalah vibrasi atau warna dari energi. Jadi saat energi itu bervibrasi, bergetar bentuk warna, maka warna itu yang kita sebut dengan aura. Jadi satu-satunya manifestasi dari energi yang bisa kita lihat adalah melalui auranya. Nah, untuk aura klien nomor 7705 di sini Mbak Wira lihat adalah merah ya. Merah adalah auranya orang-orang yang pekerja keras. Seperti Anda, seperti yang Mbak Wira sampaikan bahwa Anda adalah orang yang rajin, yang pekerja keras. Kalau sudah punya keinginan maka akan dikejar sampai dapat. Kalau sudah punya kemauan maka pantang menyerah dan tidak mudah putus asa, pasti Anda perjuangkan. Orang-orang dengan aura merah adalah orang-orang yang berprinsip kuat, berpendirian teguh. Anda juga orang yang mudah kepikiran. Kalau orang ya zaman anak-anak zaman kekinian itu mengatakan gampang overthinking. Itulah kenapa kemungkinan Anda rawan stres, mudah stres ya. Meskipun Mbak Wira melihat ya ada semburat aura ungu ya pada diri Anda yang menandakan bahwa Anda memiliki kelebihan, yaitu apa? Kepekaan ya, kepekaan yang lebih dibanding manusia biasa. Ada bakat batin yang peka, mengetahui hal sifatnya gaib, merasakan keadaan entas gaib. Tapi ketika pikiran Anda sering stres, pikiran Anda sering bingung, kalau orang Jawa sering jipek gitu ya, maka hati-hati, kepekaan itu bisa berarti mengundang makhluk gaib untuk ya gampang berinteraksi dengan Anda, gampang bersinggungan dengan Anda, dan Anda rentan, rawan terkena gesekan ya dengan jin-jin yang sifatnya negatif tersebut. Lalu solusinya gimana Mbak? Solusinya adalah perbaiki ibadah ya. Dengan memperbaiki ibadah maka aura kita akan kuat. Dengan aura yang kuat, yang tebal, maka akan menjauhkan jin-jin yang sifatnya liar untuk mendekati ke badan kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa pakai ya azimat-azimat berkhodam tipe proteksi untuk menjaga diri Anda. Ya, jadi ya itulah ya risiko bagi orang-orang yang memiliki kepekaan lebih. Pasti yang namanya makhluk halus itu kepo, pengen kenal, pengen dekat, pengen tahu, pengen berhubungan, pengen berkontak gitu ya. Sehingga akhirnya kita merasakan dampak-dampak negatif yang ya seharusnya bisa dihindari kayak gitu.
Nah, kemudian kelemahan dari orang-orang dengan aura merah biasanya mereka adalah orang yang cekatan, oleh karenanya mereka jadi kurang sabaran gitu ya. Kemudian karena mereka berprinsip kuat dan berpendirian teguh, seringkali mereka menjadi susah untuk dinasehati gitu kan. Dan orang-orang aura merah adalah orang-orang pekerja keras, oleh karenanya ketika mereka sakit seringkali langsung parah. Kenapa? Karena mereka orang yang tidak mudah lelah dalam bekerja, sehingga ketika lelah itu sudah terakumulasi sangat tinggi ya kemudian menjadi sakit yang parah kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ada tidaknya negatif di badan. Mbak Wira sudah menyampaikan ya di bab pertama, yaitu tidak ada yang negatif di badan Anda. Mbak Wira tidak menemukan adanya keberadaan jin negatif maupun energi negatif di badan Anda. Kemudian kalau kita bicara cakra ya, cakra titik-titik cakra yang terbuka, maka Mbak Wira merasakan ada cakra seks yang terbuka, yaitu menandakan bahwa orang itu memiliki libido ataupun kebutuhan akan seksual yang tinggi. Itu negatifnya. Positifnya adalah dia orang yang tidak mudah capek, tidak mudah lelah, selalu bersemangat dalam bekerja kayak gitu. Kemudian Mbak Wira melihat cakra jantung, di situ menandakan bahwa Anda memiliki kepekaan batin yang tinggi, bisa mengetahui hal yang sifatnya gaib, atau gaib itu tidak kelihatan mata ya, atau tersembunyi. Belum tentu ya, tidak hanya urusan hantu ya, tapi juga banyak urusan lain yang sifatnya gaib. Anda bisa cek di video Mbah Wira yang judulnya Belajar Terawangan ya. Di situ Mbah Wira sertakan juga aplikasi-aplikasi terawangan dalam kehidupan dan dalam pekerjaan sehari-hari. Bisa dicek nanti. Yang terakhir kita ada bicara kode badan ya. Untuk khodam badan aturannya ada dua. Yang pertama yaitu kita tidak bicara khodam yang tidak berada di badan. Jadi khodam badan adalah khodam yang benar-benar berada di badan atau inside your body. Kalau di azimat, di mustika, di pusaka itu tidak kita baca ya. Kemudian yang kedua, tolong jangan membandingkan terawangan praktisi lain dengan pendapat Mbah Wira. Jangan membenturkan pendapat praktisi lain dengan pendapat Mbah Wira. Kalau ada perbedaan pendapat itu wajar. Kenapa? Karena dasar ilmu yang digunakan juga berbeda. Ini sudah Mbah Wira bahas pada beberapa video sebelumnya, bisa dicek ya. Jadi nggak apple to apple kalau Anda membandingkan terawangan Mbah Wira dengan praktisi lain. Oleh karenanya silakan pakai mana hasil terawangan yang Anda suka. Silakan dipakai, yang nggak suka nggak usah didengarkan. Gitu aja. Mudahnya dan simpelnya seperti itu. Untuk khodam badan ada beberapa. Yang pertama yaitu khodam leluhur, yaitu khodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucunya yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Mbah Wira tidak menangkap adanya khodam leluhur pada diri Anda. Yang kedua yaitu khodam pengisian ya, yaitu khodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu. Ini juga tidak ada. Hati-hati ya, jangan suka mengisi khodam ke dalam badan karena dampaknya benar-benar luar biasa buruk dan jangka panjang ya. Kemudian yang ketiga yaitu khodam keilmuan. Di sini Mbah Wira menangkap ada ilmu yang coba Anda pelajari, namun ilmu ini karena memang belum manjing, baru aja belajar, belum mendatangkan khodam untuk mengikuti diri Anda. Jadi memang ketika orang itu mempelajari keilmuan tertentu, seringkali ada khodam yang mengikuti membantu hajatnya. Ini kalau dalam keilmuan al-hikmah biasa disebut dengan bangsa aun atau bangsa penolong. Jadi bangsa-bangsa golongan ruhaniyah yang membantu manusia yang mengamalkan keilmuan tertentu untuk membantu sesuai dengan hajatnya kayak gitu. Yang terakhir yaitu khodam yang suka ataupun cinta dengan Anda, ini juga tidak ada. Demikian yang bisa Mbak Wira baca dari klien nomor 7705. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.